Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Kali ini jam 10 kita masih ada di kota tercinta. Kita mau OTW ke Karanganyar dan ya tunggu aja kita akan ke mana. Oke, akhirnya kita sampai di gerbang ikonik ini. Kalian tahu lah ya di mana. Untuk tiket masuknya domestik itu 15.000, jadi eh, bayarnya itu pakai QRIS, kemudian ada sewa kain juga untuk yang mau masuk itu. Rata-rata bayar 5 ribuan ya satu orang. Dan kita akan dikasih gelang seperti ini. Nah, sebagai tanda sudah beli tiket ya. Baru masuk kita langsung disuguhi arca-arca khas ukiran seperti Candi Suko. Wah, keren. Ini karena gerbangnya sangat ikonik sekali, jadi banyak sekali yang foto di situ ya. Lihat, seestetik itu. Itu pun kalau cerah, kalau berkabut beda lagi. Biasanya kalau berkabut itu gerbangnya itu sampai nggak kelihatan, backgroundnya pun juga nggak kelihatan. Di sini kita disambut arca lagi, posisinya seperti ini. Kita baca-baca dulu aja karena kita ingin foto di situ dan kita masih ngantri banyak sekali. Situs Candi Ceto yang berlatar agama Hindu diletakkan di lereng barat Gunung Lawu. Untuk pertama kali Candi Ceto ditemukan oleh Van der Vlis yaitu pada tahun 1842. Kemudian Dinas Purbakala Hindia Belanda pada tahun 1928 melakukan penelitian, ekskavasi dan rekonstruksi berdasarkan Candra Sengkala yang diwujudkan dalam relief binatang di situs Candi Ceto. Candi ini didirikan pada tahun 1373 Saka atau 1451. Masih terbilang muda ya candinya ya, sekitar 1451. Hasil rekonstruksi situs Candi Ceto merupakan bangunan berderas undakan teras berada dari barat ke timur sepanjang 200 meter. Candi itu terletak di tingkat teratas paling atas. Di setiap undaan teras terdapat gapura, simbol Paulus lainnya terdapat di undakan teratas sebelum candi induk. Jadi ada gapura yang hampir sama dengan ini di setiap tingkatannya. Ini seperti pundan berundak gitu. Jadi semakin tinggi kita tingkatannya semakin suci bangunannya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke sana. Oke, kita sudah memfoto, tapi aku nggak ikut foto-foto ya. Aduh, jadi ngefoto lu. Kita sudah sampai di lantai pertama. Lantai pertama ini seperti berisi gundukan-gundukan gitu, kanan kiri. Dan di sini ada arcanya nih. Nih ada arca. Kemudian di sebelah sini juga ada seperti bangunan candi. Dan kemungkinan memang seperti ini. Di atasnya itu ada bahan organik yang menaungi, memberi teduhan gitu. Dan di gitu ay. Dan di tengahnya itu ada semacam bangunan inti gitu ya. Kita disambut ini semacam dua rapala mungkin atau gatot kaca. Oh, bukan ding. Seperti dua rapala mungkin. Kita naik. Di sini ada ukiran mungkin angka tahun.
naik ke bagian yang kedua, dan inilah yang paling ikonik di sini karena di bagian ini terdapat satu susunan. Tuh, di situ terdapat beberapa hewan dalam satu bangunan segitiga. Di tengahnya itu seperti katak, yang lain ini kayak kumbang, ada seperti cicak juga, dan yang lainnya yang di situ seperti matahari. Di tengahnya itu ada bundaran besar kura-kura, akupa kemungkinan. Ada 3 matahari ukirannya, dan ya itu dia kura-kura nih. Ukurannya cukup besar ini dibandingkan dari ukuran mataharinya, dan dijaga oleh 2 arca. Kalau ini masih sesuai dari bentuk awalnya, mungkin wasa kali ya. Di situ terdapat arca yang sedang menunggang binatang, tapi binatangnya agak kurang jelas ya karena kepalanya terpenggal dan juga bentuknya itu masih sedikit ya kurang kita ketahui karena memiliki arsitektur yang cukup berbeda, jadi sangat sulit untuk menebaknya. Begitupun yang di sebelahnya sini. Ini binatangnya ini malah sedang duduk di tunggang itu. Di sebelah sini ada kura-kura juga. Keren. Sebelum masuk ke tingkatan selanjutnya, kita disambut 2 harca lagi. Namun kondisinya sama memprihatinkannya ya. Kita masuk lagi ke tingkatan yang ke berapa ini? 1, 2, 3. Ketiga. Di sini kita disambut arca lagi yang cukup lebih besar lagi. Ada yang membawa gada, dan ini ada yang membawa gada sama perisai. Di sebelahnya sini ada sebuah relief cerita. Ada yang memakai seperti cakra sudarsana ini di reliefnya. Ada 2 kura-kura. Kuwi nggo gatoke arcane. Sini ada relief gajah juga. Untuk ceritanya seperti apa, jujur saja aku nggak tahu ya. Tapi ini hampir sama ceritanya dengan ceritanya hampir sama reliefnya dengan yang ada di Candi Sukuh. Gaya ukiran, gaya pembentukan cerita itu hampir sama. Ini ada yang bawa panah nih. Seperti ada semar gitu, dan ini kayak cakil yang besar itu seperti semar atau sabdo palon ya. Kita naik lagi ke level yang atasnya. Di bagian sini terdapat joglo. Terdapat 2 joglo sebelum naik lagi ke bagian atasnya lagi. Di sini ada arca-arca binatang. Ini juga yang ditunggangi seperti tadi. Wah, banyak sekali ya ternyata tingkatannya. Sini ada joglo lagi. Kita terus naik terus sampai ke candi utama. Tinggal 2 lantai lagi untuk sampai ke candi utama. Nah, ini dia. Ada 2 juga. Di sini ada kemungkinan
banyak mitos kalau Arca ini merupakan sosok dari Sabto Palon. Ya, kurang lebih seperti itu. Di tingkatan ini juga ada sebuah ruangan atau tempat penyimpanan gitu, ada 2. Dan satu lagi ada arcanya. Karena ada penyalaan dupa di sini, jadi baunya dupa itu sangat-sangat lumayan ya. Oke, pada akhirnya kita sampai juga ke titik paling atas atau kemuncak dari candi ini. Ini kayak lebih sempit lagi gitu ya untuk masuk semakin atas. Ya, ini dia. Wah, sayang sekali ya untuk naik ke atas itu nggak bisa. Itu dikunci itu. Di sini ada kalagerti muka yang banyak. Ternyata seperti ini ya. Beda dengan yang Candi Sukuh kemuncaknya itu. Tapi di bagian atas ini aku melihat seperti samar-samar ada lingga semu. Coba aku zoom ya. Ini. Tuh, di situ. Atau kemungkinan di situ ada lingga yoninya. Ya, kurang tahu aku. Di sekelilingnya ini ada tembok untuk memberi pagar gitu ya, supaya yang beribadah di atas itu atau yang ingin keliling itu tidak terjatuh dari atas. Mungkinkah ini ya salah satu sosok Prabu yang dibilang melakukan pelarian ke Gunung Lawu dan Sabto Palon ya. Ternyata di bagian sini itu terdapat seperti juru kunci kalau semisal ada wisatawan yang ingin beribadah atau melakukan sembahyang di atas itu bisa dibukakan. Tapi kita tidak melakukan itu ya. Dan ini pada menunggu agar dibukakan oleh juru kuncinya. Untuk bangunan belakangnya di sini ada batu. Sini hampir sama semua. Tingginya juga, cuman di bagian depan itu tingginya agak tinggi sedikit selisihnya. Untuk ukiran sepertinya polos semua ya, tidak ada ukiran tertentu, cuman di bawah tadi ada relief yang cukup menarik untuk diulas. Ada beberapa gitu. Oke, sudah. Kita akan kembali turun untuk pergi ke candi satunya, yaitu Candi Ketek. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Oh ya, untuk bangunan yang sini tuh ada seperti tempat neduh sama ada ruangan untuk menyimpan sesuatu ya. Ada 2 tuh ruangan yang seperti itu. Ya, kita turun. Pemandangan di sini bagus banget dari sini karena kita ada di puncak ya. Wow. Sebenarnya candi ini itu pemugarannya terlalu terburu-buru, jadi eh, beda atau tidak sesuai dengan candi aslinya. Pemugarannya itu ya memang agak bikin kecewa, tapi untuk hasilnya seperti ini sudah sangat menarik begitu banyak wisatawan untuk datang ke sini ya. Lanjut ke candi selanjutnya.
ikuti terus perjalananku ya. Udah. Oke, sepertinya Mbak, nggih. Sepertinya ada kunjungan dan di atas itu dibuka, jadi kita akan naik ke atas lagi karena candi utamanya itu dibuka, jadi kita akan naik ke atas. Ada kunjungan tuh, bapak-bapak dari nggak tahu dari mana. Oke, sudah dibuka, yuk kita naik ke atas. Bismillah. Karena ada kunjungan tadi jadi dibuka. Sebenarnya ini tidak boleh ya untuk masuk, tapi kita sudah minta izin, jadi kita masuk. Seperti apa nih di dalamnya itu? Seperti ini. Wah, ini hampir sama yang berada di bawah tadi. Mandala utamanya itu berbentuk persegi dan di atasnya itu ada kemuncak, ya itu lingkar semu ya. Tuh, sebenarnya ada larangan untuk tidak ke sini, tapi ada kunjungan dari bapak siapa tadi, mungkin yang memiliki kepentingan untuk di sini, jadi dibuka dan kita diizinkan untuk boleh masuk ke atas. Alhamdulillah ada hikmahnya juga untuk menunggu. Wah, sebenarnya hanya seperti ini dan tidak ada ukiran lainnya untuk mandala utamanya. Ada tembok pembatas ini dulu, baru bisa masuk untuk keliling. Oke, seperti itu dulu di atas dari bangunan Candi Cetau di mandala utamanya. Tuh dikunci seperti ini. Ini ada ornamen tapak darah ya. Kita turun. Oh iya, jangan lupa untuk copot alas kaki karena termasuk tempat suci ya.